selesai yang Ramadan. Sekarang kita masuk pada detik-detik menjelang Ramadan. Detik-detiknya ialah pada saat penentuan 1 Ramadan. Penentuannya itu dimulai pada tanggal 29 Sya'ban. Waktunya orang-orang menebar tim untuk melihat dan menyaksikan yang namanya hilal. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, perlu dipahami di sini bahwasanya bimbingannya Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan permasalahan penetapan Ramadan atau Syawal. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan untuk menetapkannya itu menggunakan ru'yatul hilal. Riwayat tentang masalah ru'yatul hilal sangat banyak disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab Sunan, sangat banyak. Saya bawakan di antaranya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa karena melihat hilal, dan juga hendaklah kalian berbuka puasa Idul Fitri juga karena melihat hilal. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, muttafaqun alaih. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Semua menggunakan kata-kata ru'yati, ru'yatul hilal. Juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Semuanya menggunakan kalimat ru'yah. Puasalah karena melihat hilal, dan juga puasalah juga karena melihat hilal. Dan yang namanya ru'yatul hilal dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Dihitung tanggal Sya'bannya sampai tanggal 29 Sya'ban, sore harinya bersiap-siap untuk melihat ru'yatul hilal, melihat hilal di titik-titik yang memungkinkan bagi kaum muslim untuk melihatnya. Adapun kaifiyat tata cara untuk melihatnya itu bisa dengan mata kepala telanjang, mata telanjang. Bisa pula menggunakan teropong atau dengan alat-alat lain yang modern. Di sini ada pembahasan penting yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin Indonesia Raya terkait dengan bagaimana menentukan puasa Ramadan atau Syawal menggunakan perhitungan hisab. Jawabannya kaum muslimin yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, Islam itu tidak menentang adanya hisab. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan supaya kamu tahu hisab. Hisab itu sudah ada semenjak dulu. Jangan dikira zaman sekarang saja yang namanya hisab itu ada. Dan dalam pembahasan hisab tidak diingkari oleh Islam. Jika para ulama mengakui adanya hisab, cuman permasalahannya sekarang ini adalah apakah hisab itu digunakan oleh Islam untuk menetapkan masuk keluarnya sebuah ibadah? Apakah itu digunakan oleh Islam untuk menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal? Ini harus merujuk kepada bimbingannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Riwayat hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah ini, ternyata beliau dalam menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal, atau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa atau berhari raya, beliau semuanya menggunakan kata-kata ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya, dan buka puasa karena melihatnya, yakni hilal.
Masa nggak pernah sedikit pun menyinggung yang namanya hisab. Disinggung sama beliau, tapi disinggung dalam rangka untuk tidak menggunakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, yang artinya disebutkan dalam riwayat Bukhari, juga disebutkan dalam riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kita itu umat yang ummi. La naktub wala naksib. Wala naksib. Kita tidak menulis, juga tidak menghitung dengan hisab. Al-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satunya begini. Bulan itu begini 10 dan begini 20 dan begini. Yang ketiga, satu jarinya ditekuk. Berarti 29. Wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Dengan apa ditekuk? Bulan itu segini 10 dan segini 20 dan segini 30. Artinya 29 terkadang bulan 30. Pada kalimat la naksib, kami tidak menghitung dengan hisab, menunjukkan untuk pembahasan Ramadan, untuk sementara hisabnya dikesampingkan, digunakan hisab yang lain saja. Rasulullah SAW berikan bimbingan demikian. Disinggung masalah hisab, coba beliau singgung untuk supaya dikesampingkan dulu pembahasan hisab itu. Jadi ngomong, masa mengingkari hisab? Ada hisab itu? Nggak diingkari, Pak. Hisab itu ada, diakui oleh Islam, disebutkan dalam Al-Quran lafaz hisab. Tapi untuk pembahasan sebuah ibadah itu harus dilihat apakah Rasul menggunakannya atau tidak. Menggunakannya kita pakai. Dia menggunakannya, ya untuk sementara ya jangan digunakan. Menggunakan apa? Menggunakan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, menggunakan ru'yatul hilal. Nah, terus kalau sekarang nggak kelihatan, apalagi sekarang ini Pak Ustaz, yang namanya kondisi sekarang lain dengan dulu. Kalau dulu mungkin cerah-cerah aja di pada pasir dan segala macamnya. Sekarang ini di Indonesia Raya banyak asap industri dan segala macamnya, banyak ketutupan ini ketutupan itu, nggak pernah kelihatan yang namanya hilal tersebut. Bilang siapa bilang nggak pernah kelihatan. Dalam banyak kesempatan kelihatan yang namanya hilal. Allah Taala yang menampakkan hilal tersebut untuk hamba-hambanya. Terus kalau pun tidak kelihatan, Rasulullah SAW memberikan bimbingan dalam riwayat Ibnu Umar tadi yang saya bawakan, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Kamu puasa karena melihatnya, kamu buka puasa juga karena melihatnya. Beliau menyebutkan selain fa'in ghumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kata Rasul, kalau kamu dibikin mendung, tak kelihatan hilal, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Enak. Solusi yang sangat gampang. Jadi Rasul paham. Jangan dikira Rasul kalau paham itu ada sisi wajah. Kamu ini cuaca itu pun juga terjadi zaman Rasul SAW. Tidak ada usahanya, tidak ada mendungnya. Jangan dikira panas-panas terus. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Enak. Sehingga tanggal 29 tadi siap. Semua tim cepat melihat, semua yang lihat, jangan malah telanjang, jangan teropong, kelihatan. Sampaikan pada penguasa kelihatan, nanti diumumkan, kelihatan hilal besok puasa Ramadan. Serentak semua Indonesia puasa kabeh. Melihat lagi, misalkan nanti kerja pertama, kerja kedua melihat, semua tidak ada yang melihat. Laporkan sama penguasa, nah kelihatan hilalnya, diumumkan, hilalnya nggak kelihatan, besok masih Sya'ban 30 hari, digenapkan hikmah 30 hari, puasanya lusa.
Enak. Saya Indonesia, foto kabeh lusanya itu. Solusi yang sangat tepat untuk menyatukan ibadah kaum muslimin. Solusi yang paling gampang. Ya maaf yang saya sebutkan, dikarenakan kita menyaksikan dalam kurun waktu yang akhir-akhir ini tidak pernah kita merasakan nikmatnya ibadah bareng-bareng. Gitu lah ya. Mesti terus ada yang sampai 3 hari berbeda. Kan repot. Misalkan pemerintahnya hari ini, sebelumnya ada, setelahnya juga ada. Ini yang benar yang mana ya? Sebelumnya atau barang pemerintah atau setelah pemerintah? Yang mana ini? Foto-foto 3 hari. Beda-beda itu jari. Kita menegel. Ya maaf. Di antara sebabnya ialah dikarenakan kaum muslimin tidak mau kembali pada solusi yang disebutkan sama Rasul alaihi wasallam. Kalau semuanya kembali pada solusinya beliau, tidak enak. Video-nya bareng-bareng, fotonya bareng-bareng. Nah Indonesia, masya Allah dari Sabang sampai Merauke, takbiran kabeh. Itu neker kabeh itu musuh-musuh Islam. Indonesia Raya negara besar seperti itu dengan jumlah musliminnya yang hampir 150 juta takbiran kabeh dalam hal yang sama. Itu Indonesia bergema dengan takbir. Melayu kabeh setan. Setan malah melayu kabur, lari semuanya musuh-musuh Islam gemeter melihat Indonesia bergema dengan takbir. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka berupaya untuk menyatukan ibadah kaum muslimin jadi satu untuk mewujudkan solidnya kaum muslimin dari dalam dan menampakkan kewibawaan mereka di luar sana di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian Allah terkait dengan masalah ru'yatul hilal, ini pun juga ada sembarangan. Dipersyaratkan untuk seseorang yang diterima berita ru'yahnya itu seseorang yang muslimun, aqilun, balighun. Disyaratkan dia harus muslim. Kalau yang ngasih berita ru'yatul hilal itu orang kafir, maaf, ada apa kok sampai intervensi dengan ibadahnya kaum muslimin? Maaf saja. Ini kaum muslimin yang menangani. Kan punya bimbingan yang jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, akil. Harus sehat, waras otaknya, yang berakal. Tahu-tahu kemudian ada orang serempet, orang majnun, orang centeng begitu, mengumumkan di dalam masjid Jami begitu, besok sudah Ramadan, sudah kelihatan hilal, saya melihatnya. Kira orang ini. Yang lainnya masih proses ru'yatul hilal, itu sudah mengumumkan, apa itu? Dicek di masjid Jaminya, ternyata orang centeng masuk masjid. La haula wala quwwata illa billah. Enggak diterima. Harus balik. Dalihun. Anak kecil yang masih belum mayit enggak diterima ru'yahnya. Saya enggak ngerti. Ya apa caranya? Cara melihatnya bagaimana? Jangan kalian melihatnya, mau pergi ke tempatnya aja enggak berani. Ya, mau ngeliat jatuh kemudian di depan rumah nongol begini Pak. Ya, tempat-tempat yang memang strategis untuk saya melihatnya. Hanya kodok jangan. Belum mayat masuk kesana sendiri. TV saya mau pergi kodok di apa? Mau ru'yati? Nggak mungkin. Dan yang keempat harus orang yang terpercaya. Sembarang orang kemudian ngomong ru'ya. Loh ini setopo di sini. Dipercaya apa tadi? Untuk wanita dalam pembahasan ru'yatul hilal tidak dipergunakan. Persaksiannya kaum wanita itu hanya dalam urusan harta benda. Itu pun bareng dengan laki-laki. 1 laki 2 perempuan. Persaksiannya perempuan itu hanya dalam urusan yang khusus dengan perempuan-perempuan saja. Masalah-masalah indah perempuan, itu perempuan itu tempat. Persaksian perempuan terkait dengan permasalahan kenasaban. Menyusui dia atau tidak, mahram sesuatu, itu perempuan. Urusannya satu ini, laki-laki yang menangani. Dinukil kesepakatan para ulama dalam masalah ini, namun ada di antara mereka yang menyelisihi, namun yang benar ulama kebanyakan para ulama dalam bab ini. Perempuan tidak dipakai. Kemudian berapa orangkah yang dianggap sah ru'yahnya itu? Pendapat yang benar untuk ru'yat hilal Ramadan
cukup satu orang yang adil. Adapun untuk hilal Syawal, menetapkan hilal Syawal harus 2 orang laki-laki yang adil. Pembahasan yang lainnya lagi terkait dengan pembahasan ru'yah hilal. Masing-masing negara itu memiliki ru'yahnya sendiri, ataukah satu ru'yah cukup untuk semua kaum muslimin seluruh dunia? Ini pembahasan namanya matlaq. Satu matlaq apakah berbeda matlaq? Mereka biasa menggunakan zona. Matlaq ini zona internasional atau domestik. Yang paling masyhur 3 pendapat. Pendapat yang mengatakan satu matlaq, satu melihat berlaku semua daerah, semua wilayah, semua kaum muslimin seluruh dunia. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat yang kedua, masing-masing negeri dengan ru'yahnya sendiri-sendiri. Pendapat yang ketiga, kembali kepada penguasanya. Bicara masalah argumentasi dalil, masing-masing menggunakan argumentasi. Wallahu a'lam bishawab. Dari pendapat yang ada ini, yang lebih kuat insyaallah taala pendapat yang mengatakan satu matlaq. Kalau satu negara melihat, maka berlaku semua negara seluruh dan tidak mesti harus negara Saudi. Terus tentang bahasa saya. Sebagian kaum muslimin yang menggunakan pendapat ini mesti Saudi terus. Lalu Indonesia. Artinya kalau dia berpegangan dengan pendapat ini, tatkala dia di Indonesia sudah melihat, maka dia harus menggunakan ru'yahnya orang Indonesia dan berlaku semua negara yang ada walaupun Saudi juga. Bagaimana kalau seandainya dalam prakteknya itu enggak demikian kenyataannya? Ini pendapat yang diwajibkan secara hadis. Itu pendapat jumhur. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kenyataannya enggak begitu, Ustaz. Kita melihat masing-masing negara dewe-dewe. Bahkan satu negara juga dewe-dewe. Sekarang apa yang harus kita buat? Dalam kondisi yang seperti ini, kondisi kaum muslimin sekarang ini, idealnya ya masing-masing negara punya hubungan yang bagus, melakukan ru'yah hilal bersama-sama antar negara. Begitu ada yang lihat, langsung diinformasikan ke negara yang lain, sehingga bareng-bareng. Tapi nyatanya nggak ada dia. Apa yang harus dilakukan?